Halo anak-anakku kelas 9. Pada pagi hari ini Bapak kembali bersama kalian ya. Salam matematika. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan transformasi bagian yang kedua. Setelah Bapak menjelaskan transformasi bagian yang pertama, yaitu adalah translasi atau pergeseran, di mana kita menggeser sebuah bangun atau geometri atau sebuah titik ya, sehingga kita menemukan sebuah bayangan atau hasil. Nah, kemarin di video yang Bapak berikan dan contoh soalnya sudah Bapak berikan. Jadi anak-anakku silahkan diperhatikan dengan baik ya, dipelajari, dipahami dan dicatat supaya itu sebagai bekal kamu nanti menghadapi PAS karena kamu sudah kelas 9. Karena hasil itu ditentukan oleh diri kamu sendiri, bukan orang lain, bukan Bapak tapi diri kamu sendiri. Bapak hanya memberikan apa yang menjadi pengetahuan kamu untuk bekal kamu di masa depan. Yang menentukan kamu berhasil atau tidaknya adalah diri kamu sendiri. Kalau mau berhasil, berikan yang terbaik, jadilah diri sendiri dan tetap belajar dan membaca bukunya ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Kemarin berarti karena tidak ada pertanyaan, berarti semua jelas ya. Jadi Bapak sudah memberikan videonya, sudah memberikan latihannya dan ada buku cetak kamu. Buku cetak kami itu juga sama karena Bapak ngambilnya dari buku cetak semua. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan transformasi bagian refleksi atau pencerminan ya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian refleksi atau pencerminan. Oke, pencerminan itu berarti refleksi. Namanya pencerminan, refleksi. Nah, kalau di dalam situasi ya kita kadang Bapak Ibu guru tolong refleksikan diri kamu. Artinya cerminkan diri kamu. Apakah karakter kamu, cara belajar kamu sudah baik atau belum? Nah, di situ kan kita bercermin ya. Itu secara kepribadian gitu. Tapi kalau dalam transformasi ini apa yang harus kita pahami? Anak-anak di sini Bapak akan menjelaskan ya. Nah, ada contoh di sini ya. Contoh bercermin ketika mau ke sekolah. Berarti di sini kamu berhadapan dengan bayangan kamu ya, dengan hasil kamu. Di mana gerakannya ya bentuknya sama tapi hanya posisi yang berubah ya. Jadi seakan-akan kalau kita mengangkat tangan kiri maka yang dilihat di cermin adalah tangan kanan ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan nanti. Nah, kalau jaraknya itu tetap sama ya. Jarak kita dengan jarak bayangan kita itu sama terhadap cermin ya. Jadi ini sama. Seperti ini contoh-contohnya ya. Hanya beda posisinya ya, posisi. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah contoh-contoh pencerminan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bercermin ya, setiap hari apalagi sekalian kalian masa-masa remaja seperti ini, waduh apakah saya sudah ganteng, cantik gitu ya, itu kalian lakukan setiap hari. Apa yang terjadi jika kalian menjauh dan mendekat ke cermin? Kenapa hal tersebut terjadi? Semakin kita menjauh, maka bayangan kita juga menjauh gitu. Jadi posisi kita ke cermin itu semakin menjauh ya, semakin menjauh. Jadi jaraknya itu sama ya. Jarak antara bayangan dengan benda itu sama. Nah, di sini akan Bapak jelaskan. Oke, pencerminan adalah memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan ya. Pencerminan memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Nah, pertama titik dan bayangan jarak sama dengan cermin. Berarti titik kita yang tadi Bapak jelaskan benda dengan bayangan itu jaraknya sama dengan cermin. Yang kedua, bentuknya sama namun posisi terbalik ya, bentuknya sama namun posisi terbalik seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau kita mengangkat tangan kiri, maka di cermin akan terlihat seperti tangan kanan. Sifat sama seperti simetri lipat. Nah, di kelas 7 kamu sudah belajar tentang simetri lipat bangun geometri ya atau bangun datar. Contoh yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat adalah tulisan pada mobil ambulans. Tulisan pada mobil ambulans itu adalah bentuknya terbalik. Kenapa terbalik? Itu untuk mengantisipasi kita ketika kita di jalan. Ya, kalau di jalan itu sering sekali kenapa mobil ambulans kalau kita mendahului ya di depannya mobil ambulans, berarti supaya kita tahu bahwa mobil ambulan itu lewat, berarti kan kita melihat dari spion. Dari spion itu akan tertulis ambulanse. Jadi kalau kita membacanya mungkin sangat bingung gitu. Kenapa? Karena posisinya itu terbalik. Tapi ketika melihat kaca spion itu ada ambulanse. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa menyingkir, menepi gitu. Nah, artinya mereka bisa mendahului kita. Nah, itu artinya contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu menggunakan pencerminan. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama, pencerminan, refleksi. Nah, di sini Bapak jelaskan pencerminan. Ini adalah sebuah bidang ya, sebuah bangun ya, bangun segitiga di mana jarak benda dengan bayangannya atau hasilnya itu sama ya. Di sini bisa terlihat A dengan A aksen, C dengan C aksen, B dengan B aksen. Nah, ini yang kita bahas selama belajar tentang pencerminan. Jadi di pencerminan itu ada 7 sifat pada pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada sebuah gambar Bapak berikan. Cerminnya yang mana Pak? Cerminnya yang X ini. Ya, cerminnya yang X. Nah, berarti di sini jarak
jarak benda terhadap jarak bayangan sama. Nah, jadi ada yang berubah adalah tanda ya. A tetap A, B jadi negatif B kalau dicerminkan. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan ya, A di mana X, Y. Jadi X, Y misalkan nanti diberikan sebuah titik ya, X, Y terhadap sumbu X. Nah, maka aksennya, maka bayangan yang berubah adalah X, negatif Y. Berarti yang berubah itu adalah Y-nya, jadi negatif. Ya, di sini Bapak berikan, Y-nya jadi negatif. Nah, kalau ada sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah X, min Y. Ya, itu harus diingat. Misalkan contoh, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Ya, kita mengikuti rumus ini tadi ya, notasi yang sudah Bapak buat di atas. Berarti yang berubah nanti semua nilai Y jadi negatif. Nah, kita turunkan. Iya, ini dia. A titiknya 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka aksennya duanya tetap, yang jadi berubah adalah tanda ya, jadi negatif 3 sesuai dengan negatif Y. Nah, jadi tambahin negatifnya. 8,4 terhadap sumbu dicerminkan terhadap sumbu X, berarti yang berubah 4 jadi negatif. 3, negatif 1 terhadap pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah negatif 1 karena negatif ketemu negatif jadi positif, makanya jadi 1. Inilah pencerminan terhadap sumbu X ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Ini dia. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang berubah di sini adalah bendanya. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y ini, maka yang berubah adalah yang A. Berarti yang berubah nilai A-nya jadi negatif. Tadi kan nilai Y-nya yang jadi negatif atau nilai B-nya. Nah, maka rumusnya bisa kita simpulkan A, X, Y sumbu Y, maka aksennya negatif X, Y. Berarti yang berubah tanda adalah X ya. Tadi Y, itu harus diingat. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan hasil pencerminannya. Maka di sini kita dapat hasil pencerminan A 2,3 terhadap sumbu Y, maka yang berubah 2 jadi negatif ya, seperti ini tandanya ditambah di sini, negatif 2,3. 8,4 terhadap sumbu Y negatif 8,4. 3, negatif 1 berarti negatif 3, negatif 1. Y-nya tetap semua, yang berubah adalah nilai X. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pencerminan terhadap siapa? Di sini adalah garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X bagaimana, Pak? Di sini Bapak berikan sebuah gambar. Ini dia. Berarti di sini garis Y sama dengan X, berarti jarak antara A dengan A ya. Ini benda dengan bayangan itu sama. Dia harus tegak lurus seperti ini. Ini artinya tegak lurus. Yang bentuk L seperti ini tegak lurus. Maka yang berubah di sini X, Y sama dengan ya, di sini dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka aksennya dia berpindah ya, ditukar. Y-nya ke depan, X-nya ke belakang. Nah, jadi hanya seperti itu, ditukar. Ya, ditukar posisinya kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat sama, contohnya hanya pencerminannya yang berbeda. Maka hasilnya bagaimana, Pak? Ya tinggal kita pindah. 2,3 ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A aksennya atau hasilnya kita balik 3,2, 4,8, negatif 1,3. Ya. Mudah ya? Jadi sangat mudah sekali. Nah, pencerminan transformasi ini sangat mudah sekali, asalkan kamu mengikuti aturan yang sudah Bapak berikan di sini. Ya, sangat mudah. Oke, berikutnya. Pencerminan refleksi terhadap Y sama dengan min X. Berarti terhadap garis Y sama dengan min X. Apa yang terjadi? Di sini sebuah gambar Bapak berikan. Kalau Y sama dengan min X, maka di sini bendanya negatif B, negatif A. Berarti nanti di sini benda A, B berubah dibalik, tapi tambahin negatifnya. X ditambah negatif, Y juga ditambah negatif setelah kita balik ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka aksennya hasilnya Y-nya jadi negatif, dibalik dulu ya, ditukar dulu, Y-nya ke depan, X-nya belakang, tambahin negatif kedua-duanya. Maka contohnya sama, hanya saja dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, misalkan A 2,3 ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita balik dulu 3,2 ya, 3,2 kita tambahin negatifnya, berarti negatif 3, negatif 2. B 8,4 Y sama dengan min X, kita balik lagi, B aksennya berarti negatif 4, negatif 8. C 3, negatif 1, karena negatif ketemu negatif maka jadi 1, 3-nya jadi negatif, berarti negatif 3. Nah, itulah contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi hanya seperti itu, kita harus lebih teliti aja menggunakan tanda negatif positifnya supaya nggak salah menempatkan hasilnya. Oke, berikutnya pencerminan
terhadap titik asal ya. Titik asal itu berarti berada di pusat ya, titik pusat. Nah, ini dia. Berarti kalau berada di titik pusat di sini A, B dicerminkan antara titik pusat 0,0 di sini, maka yang berubah min A, min B. Berarti ini tidak berpindah tapi tetap hanya saja ditambahkan X-nya negatif, Y-nya negatif, A-nya negatif, B-nya negatif. Nah, misalkan di sini Bapak berikan notasinya A, X, Y terhadap titik asal 0,0, maka A aksennya min X, min Y, tinggal kita tambah aja negatif kedua-duanya. Tapi tidak diubah, yang berubah tadi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X ya. Oke. Jadi sebuah segitiga contohnya sama, hanya saja dicerminkan terhadap titik asal. Maka bisa kita temukan A2,3 dicerminkan terhadap 0,0, maka kita tambah negatif, negatif 2, negatif 3, negatif 8, negatif 4. Negatif 3 ini jadi positif, karena negatif ketemu negatif jadi plus, maka 1. Jadi gampang ya. Jadi itulah pencerminan-pencerminan yang sudah Bapak jelaskan. Kita berikutnya, jadi ada 7. Nah, berikutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Artinya X sama dengan H itu bisa aja di mana cerminnya itu berada. Nah, seperti ini ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi di mana aja bebas. Yang penting di garis cermin X. Nah, jadi di sini yang berlaku adalah di sini sebuah benda ya, titik A, B, maka ketika dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka A aksennya 2H, artinya 2 kali H ini, berapa nanti nilai H, dikurang dengan A, B. Nah, jadi hanya seperti itu. Maka notasinya di sini Bapak berikan X, Y dicerminkan terhadap X, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka aksennya 2 kali H. Nanti hanya misalkan di sini 1, berarti 2 kali 1 dikurang X-nya berapa ya, di koma Y. Nanti seperti ini bentuknya. Misalkan contoh, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 sama ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti hanya itu kita ganti jadi 2 nanti. Maka yang kita temukan adalah seperti ini. Nah, berarti di sini adalah bendanya 2,3 X sama dengan 2. Berarti aksennya 2 dikali H. H tadi berapa 2 kan? X sama dengan 2. Hanya kita ganti jadi angka 2. Berarti 2 kali 2, 4 dikurang X. X ini berapa 2? Berarti 4 dikurang 2. Maka dapat hasilnya 2,3. Sama, B aksennya juga sama. 2 kali 2, 4 dikurang 8 ya, dikurang X. Nah, jadi dapat negatif 4,8. 2 kali 2, 4 dikurang 3. Maka dapat 1, negatif 1. Yang berubah semua nilai X. Karena garis X sama dengan H. Bisa dipahami? Oke, good. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu pencerminan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Berarti yang berubah semua nilai K. Jadi hanya dibalik aja posisinya. Ya, seperti ini. Jadi cerminnya ada di Y, di mana aja bebas, bisa Y sama dengan 3, Y sama dengan 4, Y sama dengan 5, itu tergantung soal. Tapi yang berubah adalah nilainya si Y, berarti 2 kali K dikurang B. Sama seperti mencari nilai X tadi. Jadi nilai X-nya tetap. Nah, jadi notasinya, di mana A, X, Y ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka aksennya X-nya tetap, yang berubah 2 kali K dikurang Y. Ya, 2 kali K dikurang Y. Nah, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Tentukan hasil pencerminannya. Maka di sini kita bisa tentukan 2,3 ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan K, artinya Y-nya kita ganti min 2, sesuai dengan soal. Maka yang berubah adalah nilai Y. Berarti di sini 2-nya tetap, ya, X-nya tetap, berarti 2 kali negatif 2 dikurang 3. 2 kali negatif 2, negatif 4 dikurang 3, berarti negatif 7. Karena utang dengan utang ya, bertambah utang kita. Berarti dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 2, berarti 8-nya tetap, 2 kali negatif 2 dikurang 4 ya, sesuai dengan rumusnya, berarti negatif 4, negatif 8. Yang C 3 tetap, berarti 2 kali negatif 2, negatif 4, negatif ketemu negatif jadi plus 1, berarti negatif 4 tambah 1 berarti negatif 3. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh pencerminan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan dari penjelasan Bapak tadi, berarti ada 7 ya, rumus umum pencerminan. Di mana A, X, Y terhadap sumbu X, maka aksennya X, min Y. Di mana A, X, Y sumbu Y, maka aksennya min X, Y. A, X, Y terhadap Y sama dengan X, maka Y, X. Ya, A, X, Y terhadap Y sama dengan min X, maka min Y, min X. Terhadap titik asal, ya. Terhadap X sama dengan H, garis X sama dengan H. Terhadap Y sama dengan K. Ya. Ini adalah contoh-contoh pencerminan yang Bapak berikan kepada kalian. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Salam matematika, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.